Halo guys, selamat siang. Kembali bersama saya Ivo Skiano Sinukaban. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Agustus pukul 13.00 WIB ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini aku mau sharing eh, sedikit pengetahuan juga hasil experience atau pengalamanku di lapangan eh, tentang bagaimana apa suatu bisnis rumah makan, tepatnya itu ini bisnis rumah makan makanan khas Karo, yaitu BPK. BPK itu singkatan dari babi panggang khas Karo. Nah, eh, warung makan BPK ini padepokan non halal ya, dan biasanya pengunjungnya itu adalah masyarakat yang beragama non muslim. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang mau aku sharing? Yang mau aku sharing itu adalah bagaimana ketersediaan lahan ataupun penyediaan fasilitas parkir dan eh, penyediaan kapasitas ruang, kursi dan meja itu sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan ataupun jumlah pengunjung ataupun permintaan pasar. Saya bilang begitu, permintaan pasar di sisi bisnis ya, terhadap eh, makanan bayi panggang khas Karo. Nah, menurut saya itu mempunyai faktor yang cukup signifikan di samping dari bisnis utamanya ataupun produk utamanya itu adalah bayi panggang. Artinya secara basically itu artinya memang masyarakat itu ataupun si BPK ini punya pasar tersendiri, dan pasar itu besar mungkin, tapi supplier ataupun penyedia jasa rumah makan BPK ini banyak, tapi ada satu masalah pokok yang memiliki kesamaan dari penyedia utama dari rumah makan yang lain. Nah, aku mau coba review menurut pemahaman aku. Nanti teman-teman sekalian boleh komen. Kalau ada yang kurang sesuai, kita boleh buka diskusi melalui kolom tayangan video yang nanti saya upload. Nanti ada komen, silahkan komen di situ ya. Nah, ini dia guys. Aku coba perlihatkan dulu nama rumah makannya. Nah, itu dia nama warung makannya, itu BPK Jeninta. Nah, cabang ya, ini cabangnya BPK Jeninta yang ada di Jalan Besar dari Tua depan Gereja Katolik. Nah, Gereja Katoliknya itu. Nah, itu Gereja Katoliknya. Nah, dan ini rumah makan ini berada di Jalan Besar dari Tua. Nah, ini jalannya aku lihat ya, kasih lihat. Nah, itu gerejanya. Nah, ini kita lihat ya. Ini tampak ruang makannya. Nah, itu kelihatan. Mari Pak.
Nah guys, aku mau kasih lihat satu konflik ataupun permasalahan yang ada di sini. Coba lihat. Ini belakang ini mobil Fortuner ini dia mau keluar. Nah itu pemiliknya. Nah, mereka bertiga, yang dua naik motor, yang satu naik mobil. Nah kendalanya adalah ketika dia di sini, padahal ini parkirnya udah luas tadi udah kasih lihat kan. Kalau dia mau keluar, kalau motornya parkir di sini, dia muternya kemana? Nah sementara di sana itu nggak ada tempat muter tuh. Nah itu artinya space untuk radius putarnya itu dia belok itu kurang, sehingga dia paling tidak ini harus parkir paralel seperti itu, kemudian dia maju kemudian belok. Nah tadi masalahnya seperti itu. Nah aku coba tadi ada sepeda motornya sekarang parkir satu baris, terus kalau seandainya rame berarti dia parkir dua baris. Kalau dua baris itu ini nggak muat, lajurnya ini ya space-nya tidak muat seperti itu. Nah itu salah satu potensi konflik terhadap ketersediaan ruang parkir. Nah pentingnya menyusun studi kelayakan aspek teknis dalam sebuah bisnis itu pentingnya di situ, mulai dari keterkaitan dengan izin ruang, tata ruang, izin lokasi, kemudian dari sisi owner juga harus memperhitungkan space. Ya memang kalau katakanlah satu babi panggang itu sekarang rata-rata satu porsi itu 30.000. Nah kalau kita menyediakan space, artinya kita akan menambah kos untuk biaya sewa ataupun beli lahan. Nah supaya itu, nah kalau beli lahan per meternya udah berapa? Kalau katakanlah 100.000. Kalau kita punya ruang seperti ini, punya ruang, dan kita wajib harus memulihin ruang gitu supaya memang itu menjadi masalah. Artinya kita butuh biaya. Nah sementara di ruang makan yang lain rata-rata itu harga satu porsi 30.000. Nah kalau kita ketambahan beli sebagai pelaku usaha, penambahan beli lahan ataupun sewa, nah itu kan menjadi masalah gitu kan. Artinya bukan menjadi masalah ya, artinya dari sisi bisnis return of investmentnya kita ataupun dari payback periodnya dari modalnya kita itu menjadi lebih lama mungkin dibandingkan dengan yang lain gitu seperti itu. Tapi memang kelihatannya ramai, tapi secara cash flow return of investment ataupun payback periodnya ataupun internal rate of returnnya itu dia menjadi tidak layak dengan sejumlah modal yang kita tanamkan dalam membuka usaha baru. Saya lihat ini rumah makannya baru seperti itu. Nah ini tentunya kalau kasus seperti ini antara harga pasar 30.000 ya untuk masyarakat, tentunya menurut saya yang PNS baik masyarakat itu menurut saya harganya sudah maksimum ya, artinya ya cukup lah, kecuali orang-orang yang kaya ya. Kalau yang menengah ke bawah itu 30.000 itu seperti saya aja itu ya 30.000 memang segitu standar uang makan saya. Nah kalau melebihi dari situ ya artinya saya satu, kebutuhan gizi juga tidak terpenuhin. Kalau seandainya seperti itu dari sisi saya sebagai konsumen itu dari sisi usaha juga dia tidak visible. Nah disinilah perannya pemerintah. Pemerintah itu harus aware terhadap kondisi seperti ini, di mana masyarakat sebagai pelaku usaha juga dia tidak keberatan, sebagai konsumen juga masyarakat juga kita cocok harganya. Kalau seandainya harganya terlalu tinggi gitu kan, nah pasti kan gizi dari makanan itu pasti dikurangin gitu kan. Nah seperti itu. Nah disinilah pemerintah perlu menengahin antara masyarakat kita sebagai masyarakat dan penyedia rumah makan sebagai pelaku usaha. Dalam dia berusaha, dia juga kan butuh profit juga seperti itu kan. Nah artinya juga manusia sama juga seperti kita konsumen, ya batas rumah makan kita juga 30.000. Kalau dengan 30.000 parkirnya kita tercukupin, tapi ternyata gizinya kurang ya juga nggak bagus juga gitu kan. Nah artinya seperti itu. Nah saya lihat ini rumah makan ini cukup ramai sekali teman-teman sekalian. Nah ini lihat tuh ramai sekali. Nah dari mobil. Nah artinya di sini dari sisi teknis ada keunggulan nih rumah makan. Rumah makan ini punya keunggulan, dia menyediakan space parkir yang cukup dan jumlah kursi dan meja yang cukup. Nah dibandingkan rumah makan yang lain, tapi secara kita hitung lagi dari sisi yang lain belum tentu juga secara probability indexnya dia usahanya belum tentu juga gitu kan. Memang kelihatan besar tapi ya bisa saja marginnya sama dengan yang lain seperti itu. Nah ini kan pasti kalau seperti ini ada kan
ya satu ada strategi bisnis dari pelaku usahanya juga, tapi ya di sini eh, pemerintah juga harus harus aware juga ya, karena ini memang skupnya hanya satu rumah makan, tapi bukan banyak, tapi artinya harus mensurvei sebagai pemantau seperti itu gitu kan. Nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi makan di dalamnya. Nah, udah ya? Nggak tahu, belum kayaknya, aku tadi keluar di belakang duduknya. Ya, aku boleh ini nggak bang, buat ngevlog? Boleh ya? Boleh ya Bi, buat ngevlog. Nah untuk masaknya sendiri itu dia seperti ini menunya. Nah, oke guys, demikian tadi apa, sharing video saya dan sharing pengetahuan dan experience saya sebagai customer experience untuk makan di rumah makan BPK Jenita ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya ataupun yang lainnya ya. Selamat siang.